Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH lagi jadi perbincangan hangat. Gimana enggak? Proyek ini dulunya dibanggakan sebagai lompatan besar Indonesia dalam sektor transportasi umum. Presiden Joko Widodo saat peresmiannya bilang kalau Indonesia akhirnya menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Deretan pejabat, anggota dewan, sampai pesohor hadir dalam perayaan yang digadang sebagai tonggak modernitas. Namun, di balik gemerlapnya, tersimpan cerita lama yang kini kembali menyeruak ke permukaan. Soal perhitungan ekonomi nggak masuk akal, utang membengkak, transfer teknologi nggak terjadi, serta dugaan korupsi. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipropagandakan sebagai simbol kemajuan, kini justru menjadi contoh paling vulgar bagaimana teknologi yang dipaksakan bisa berubah menjadi jebakan. Jebakan itu bermula ketika proyek dialihkan dari Jepang ke Cina dengan iming-iming biaya lebih murah yang belakangan justru membengkak dan menjadi jebakan utang yang membebani keuangan kita. Nah, di video ini kita bakal jelasin secara mudah soal polemik WUSH dari awal pembangunannya, berapa utang yang harus kita bayar, dan gimana dampaknya terhadap perekonomian kita. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temanmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Di bagian pertama ini, mari kita kilas balik soal gimana kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibangun. Jadi, proyek kereta cepat ini resmi dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, konsorsium antara pihak Indonesia dan Cina. Jalurnya menghubungkan Jakarta dan Bandung, sepanjang sekitar 142 km dengan target waktu tempuh jauh lebih singkat dibanding kereta konvensional. Waktu tempuh dua kota itu yang biasanya butuh waktu berjam-jam, dengan WUSH, waktunya bisa dipangkas cuma sekitar 40 menit. Waktu pertama kali diluncurin, WUSH dapat sambutan yang lumayan positif. Beberapa pihak bilang moda transportasi ini bikin konektivitas antar kota jadi lebih cepat, modernisasi transportasi, dan simbol bahwa Indonesia bisa melakukan proyek berskala internasional. Selama 1 tahun beroperasi, WUSH sudah melayani total 5,8 juta penumpang. Rinciannya pada 2023, 1,1 juta penumpang, dan 4,65 juta penumpang pada 2024. Jumlah penumpang per hari ini juga meningkat signifikan, dari 9.000 per hari di bulan Oktober 2023 menjadi 18 hingga 22.000 penumpang per hari di Oktober 2024. Namun di balik gemerlapnya, ada sisi gelap dari WUSH yang udah bikin ketar-ketir sejak awal. Pertama, jelas soal biaya. Aslinya, proyek ini memakan biaya 66,7 triliun rupiah, tapi jumlahnya membengkak, nyaris 2 kali lipat jadi 113 triliun rupiah. Ini jelas bukan angka yang kecil, apalagi kita membayar dengan sistem utang ke Bank Cina. Kita akan bahas secara lebih dalam soal utang ini di bagian selanjutnya. Kedua, meski namanya kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi nyatanya WUSH cuma sampai stasiun Padalarang. Untuk menuju pusat kota Bandung, kita perlu naik kereta lagi. Bahkan, ex-Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bilang kalau WUSH sudah bermasalah sejak awal dibangun. Berbagai masalah inilah, terutama soal utang, pada akhirnya jadi bom waktu dan meledak di tahun 2025 ini. Di bagian ini, mari kita bedah utang WUSH secara lebih detail. Kayak yang udah dibahas di bagian sebelumnya, biaya pembangunan WUSH membengkak jadi sekitar 113 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya, duit buat bayar ini tuh dari siapa? Rinciannya gini, sekitar 75% dibiayai dari pinjaman China Development Bank atau CDB dengan bunga 2% per tahun. Cicilan dilakukan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Utang ini belum termasuk tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC, karena adanya pembengkakan biaya sekitar 19,8 triliun rupiah dengan bunga utang tambahan di atas 3% per tahun. Selain dari pinjaman CDB, pembangunan WUSH juga melibatkan dana APBN, plus dana dari kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan Cina. Jadi gini,
Ada 4 BUMN yang tergabung dalam konsorsium bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. PT PSBI ini jadi perusahaan pemegang saham mayoritas di PT KCIC. 4 BUMN yang masuk dalam konsorsium ini adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas. Lalu ada Wika, Jasa Marga, dan PT PN 8. Masalah muncul karena WUS ini terus merugi sejak diluncurkan. Dalam laporan keuangan tahun 2024, WUS rugi sebanyak 4,195 triliun. Biar kebayang, itu sama aja mereka rugi lebih dari 11 miliar per hari. Ingat, per hari ya, bukan minggu atau bulan. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 ini. Selama Januari sampai Juli 2025, PT PSBI udah rugi 1,625 triliun rupiah. Sebagai pemegang saham terbesar, PT KAI jadi pihak yang paling apes karena otomatis juga menanggung kerugian paling besar. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, bilang pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara terkait utang WUS ini. Pemerintah Indonesia menyatakan sedang melakukan kajian restrukturisasi utang proyek tersebut agar tidak membebani anggaran negara secara langsung. Menurut CEO Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, proses pengkajian opsi penyelesaian utang masih berlanjut. Menurutnya, langkah restrukturisasi belum memiliki keputusan final. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ia ogah membayar utang kereta cepat menggunakan APBN. Purbaya bilang, tanggung jawab penyelesaian utang berada di bawah Danantara sebagai holding BUMN investasi. Sementara media luar, Financial Times menyebut proyek ini disebut sebagai Financial Time Bomb karena tingkat penggunaan jauh di bawah target. Soalnya, beban utang dan kerugian sudah muncul dalam 2 tahun sejak operasi komersial dan angka penumpang hanya sepertiga dari yang diperkirakan. Beban utang besar tentu membawa resiko ke sisi keuangan. Jika proyek nggak menghasilkan cukup pendapatan, maka siap-siaplah muncul tekanan ke BUMN atau pemerintah untuk menutup selisihnya. Karena posisi KCIC dan BUMN yang terlibat menjadi tanggung jawab kolektif. Ini bisa mengganggu kondisi keuangan BUMN yang lain. Beberapa laporan menyebut bahwa bila tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu APBN atau harus ada subsidi tersembunyi. Ditambah, walaupun proyek ini punya manfaat nyata, yaitu waktu tempuh yang jauh lebih singkat antara Jakarta dan Bandung, namun tingginya biaya tiket dan letak stasiun yang masih jauh dari titik lokasi utama membuat masyarakat ogah naik WUS. Hal ini bisa membuat pendapatan nggak maksimal yang kemudian bikin utang makin terasa. Laporan menyebut bahwa angka penumpang WUS masih jauh di bawah target. Ditambah karena proyek ini sebagian besar dibiayai oleh pinjaman Cina, maka muncul juga kekhawatiran soal isu kedaulatan atau pengaruh asing dalam infrastruktur strategis. Oke, proyek WUS adalah contoh nyata bahwa ambisi besar dalam pembangunan infrastruktur bisa membawa hasil yang spektakuler, tapi juga membawa resiko yang besar jika nggak dikelola dengan hati-hati. Dari mulai pembiayaan yang berbasis pinjaman besar, keharusan membayar bunga dan cicilan jangka panjang, hingga kenyataan bahwa pendapatan dan operasional belum seimbang, semua itu membuat proyek yang dulu dilihat sebagai kebanggaan nasional, sekarang jadi sumber polemik nasional. Kita bisa belajar bahwa struktur tata kelola dan transparansi sangat penting agar publik bisa percaya bahwa proyek dijalankan secara profesional, bukan cuma janji semata. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan ceritanya, WUS lahir dari ambisi Indonesia untuk jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Tapi teknologi tinggi aja nggak cukup kalau fondasi keuangannya goyah. Cost overrun yang membengkak hampir 2 kali lipat, bunga pinjaman luar negeri yang tinggi, sampai kerugian operasional yang terus muncul tiap tahun, bikin proyek ini berubah dari ikon modernitas menjadi tanda tanya besar soal perencanaan dan tata kelola. Alih-alih jadi mesin ekonomi baru, WUS sementara ini malah jadi beban yang terus menekan BUMN, pemerintah, dan publik. Pada akhirnya, polemik WUS ngingetin kita bahwa pembangunan infrastruktur besar itu bukan cuma soal siapa yang bisa ngasih teknologi paling cepat,
Tapi juga siapa yang bisa memastikan hitung-hitungannya masuk akal dari awal, transparan, dan sustain jangka panjang. Salah satu aja hasilnya kayak sekarang. Teknologinya maju, tapi finansialnya megap-megap. Kalian sendiri termasuk tim yang pro Wush atau kontra ya? Sampaikan alasan kalian di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.